Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inas Saidar, perwakilan dari kelompok 5. Di sini ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang hipertiroid dan CAF. Anggota kelompok kami yang pertama ada Luciana Nurul Baiti, NIM 25, Asyifauz Zahro, NIM 31, Nada Syafa, NIM 37, Anzar Ansori, NIM 67, dan Salsabila Ramadina. Outline yang akan kami bahas yaitu pertama kasus, lalu patofisiologi penyakit, assessment DRP dan evidence based medicine, lalu edukasi, monitoring, dan ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama, kasus yang kami peroleh, nama Nyonya U, usia 42 tahun, tanggal masuk rumah sakit 21 bulan 7 tahun 2019, riwayat masuk rumah sakit berdebar-debar sejak 4 jam yang lalu, nyeri di seluruh tubuh, terdapat benjolan di leher sekitar 6 cm immobile. Diagnosa hipertiroidisme dan CAF, riwayat penyakit hipertiroid 10 tahun terakhir, baru mulai pengobatan 1 bulan terakhir, riwayat obat amlodipin 1 kali 10 mg, andesartan 1 kali 8 mg, riwayat alergi tidak ada. Kemudian lihat data-data objektifnya. Yang pertama, tekanan darah meningkat, lalu ada nadi juga meningkat, suhu juga di atas nilai normal, lalu nilai laboratorium eritrosit di bawah nilai normal sedikit, lalu ada T4 bebas di bawah nilai normal, TSH di bawah nilai normal, dan T3 di atas nilai normal. Pemeriksaan penunjang, yang pertama terdapat sinus takikardi, right bundle branch block, serta infark myocard, serta pelebaran atrial kanan. Lanjut ke patofisiologi penyakit. Hipertiroid ini bisa terjadi karena beberapa mekanisme, antara lain karena adanya autoantibody atau melalui regulasi tiroid stimulating hormone. TSH yang berlebihan akan menstimulasi sintesis sekresi hormon tiroid yang berlebihan. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu assessment, drug-related problem, dan evidence-based medicine. Problematik yang pertama yaitu hipertiroid. Subjektifnya, merasakan berdebar-debar sejak 4 jam yang lalu, mengeluhkan nyeri di seluruh tubuh pada tanggal 21 sampai 23, nilai nyeri yang dirasakan yang hari pertama nilainya 3, hari kedua nilainya 2, hari ketiga nilainya 1. Terdapat benjolan di leher sekitar 6 cm immobile. Lalu nilai objektifnya, data objektifnya, yang pertama tekanan darah 150 per 80, nadi 106 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, T4 0,39 di bawah nilai normal, TSH 0,08 di bawah nilai normal, T3 2,73, dan EKG menunjukkan right bundle branch block. Problematik yang berikutnya yaitu CAF. Data objektifnya nafas 28 kali per menit, dan ketika dilakukan pemeriksaan penunjang EKG terdapat sinus takikardi, infark myocard, serta pembesaran atrial kanan. Hipertiroid. Pasien pada kasus ini didiagnosa hipertiroid. Pasien memiliki nilai serum TSH dan free T4 di bawah normal dengan T3 di atas normal. Pada kondisi hipertiroid, pasien umumnya memiliki nilai serum TSH yang rendah
dan nilai free T4 dan T3 yang meningkat. Namun, pasien mengalami penurunan nilai free T4. Hal ini dapat disebabkan karena pasien sudah menderita hipertiroidisme selama 10 tahun yang mengakibatkan tirotrofin pituitari bertanggung jawab terhadap pembentukan TSH menjadi terhenti. Pengobatan yang diberikan untuk hipertiroid yaitu methyltiuracil dengan dosis yang diterima pasien yaitu 2 kali 100 mg per oral. Jika pasien memiliki tiroid nodul dengan nilai serum TSH di bawah normal, maka diperlukan imaging untuk terapi selanjutnya. Masuk ke drug-related problem pada kasus hipertiroid. Yang pertama ada pada paracetamol yang digunakan yaitu 3 kali 500 mg secara per oral. Terdapat drug-related problem berupa underdose. Pasien mendapatkan terapi paracetamol untuk tujuan yang dengan dosisnya. Paracetamol diberikan hingga hari ketiga, namun pada hari ketiga pasien masih mengeluhkan rasa nyeri, sehingga dosis paracetamol perlu ditingkatkan menjadi 4 kali 500 mg per oral sehari. Rekomendasinya untuk meningkatkan dosis menjadi 4 kali 500 mg per oral sehari. Drug-related problem yang berikutnya yaitu methyltiuracil 2 kali 100 mg secara per oral. Pasien mendapatkan PTU sebagai terapi hipertiroid. Pasien mendapatkan PTU hingga hari ketiga, namun berdasarkan Wells et al. 2015, PTU dilanjutkan hingga 12-24 bulan untuk menginduksi remisi jangka panjang. Rekomendasinya yaitu untuk melanjutkan terapi PTU hingga 12-24 bulan. Evaluasi keadaan pasien tiap bulan hingga mencapai eutiroid dan berikan dosis maintenance 50-300 mg. Selanjutnya ada underdose. Dosis PTU yang diterima pasien yaitu 2 kali 100 mg, sedangkan berdasarkan Wells et al. 2015, dosis PTU yaitu 300-600 mg dibagi ke dalam 3-4 dosis. Rekomendasinya untuk meningkatkan dosis PTU yaitu 3 kali 100 mg per oral hingga pasien mencapai kondisi eutiroid. Setelah itu, diberikan dosis maintenance 50-300 mg hingga 12-24 bulan. TRP berikutnya yaitu terapi kurang efektif. Pasien mendapatkan terapi PTU, namun sebagai terapi hipertiroid digunakan metimazole sebagai first line pada setiap pasien yang memilih terapi ATD untuk GD, Graves' disease, kecuali pada pasien hamil, pasien dengan thyroid storm, dan pasien yang memiliki reaksi minor terhadap metimazole yang menolak terapi RAI dan operasi. Rekomendasinya yaitu penggantian PTU dengan metimazole dengan inisial dosis 2 kali 20 mg dan dilakukan pengurangan dosis menjadi 1 kali 2,5 mg setelah tercapainya kondisi eutiroid. DRP yang berikutnya yaitu kebutuhan terapi tambahan. Pasien memiliki tiroid nodul dengan nilai serum TSH di bawah normal, sehingga diperlukan imaging untuk menentukan terapi selanjutnya. Rekomendasi yaitu untuk melakukan imaging radionukleid menggunakan iodium 123. Lalu kebutuhan terapi tambahan. Setelah dilakukan imaging, perlu dilakukan terapi RAI jika hipertiroid disebabkan oleh toxic adenoma.
Pada kasus ini, pasien juga didiagnosa dengan CHF, yaitu congestive heart failure, yang dapat disebabkan karena kondisi hipertiroid. Hormon tiroid sangat mempengaruhi homeostasis di jantung. Peningkatan hormon tiroid menyebabkan perubahan hemodinamik yang menyebabkan menurunnya kontraktilitas miokard, menghalangi peningkatan fraksi ejeksi dan curah jantung saat beraktivitas. Untuk CHF, pengobatan yang diberikan yaitu propanolol 2 kali 10 mg secara peroral. Propanolol merupakan obat golongan beta blocker. Dalam hal ini memiliki fungsi untuk menurunkan denyut nadi. Pada pasien hipertiroid dengan hipertensi, beta blocker merupakan selain terapi untuk mengontrol tekanan darah. Selain beta blocker, pasien juga memerlukan terapi diuretik untuk mengatasi gejala kongestif seperti sesak napas. Diuretik yang direkomendasikan untuk pasien yaitu furosemid dengan dosis 20 mg yang diberikan secara IV. Selanjutnya untuk drug-related problem pada CRF, yang pertama pada propanolol 2 kali 10 mg secara peroral, terdapat underdose. Pasien mendapatkan terapi propanolol untuk mengurangi denyut nadi yang meningkat. Dosis awal propanolol yaitu 10 sampai 40 mg 3 sampai 4 kali sehari, efektif pada sebagian besar pasien. Rekomendasinya yaitu untuk meningkatkan dosis propanolol menjadi 3 kali 10 mg. Lanjut ke DRP berikutnya, yaitu terdapat reverse drug reaction, di mana propanolol memiliki interaksi moderate dengan PTU. Clearance propanolol dapat berkurang ketika keadaan euthyroid tercapai setelah terapi PTU dilaksanakan. Rekomendasinya yaitu untuk melakukan monitoring efektivitas dan keamanan pada saat keadaan euthyroid tercapai. Lalu DRP yang berikutnya yaitu kebutuhan terapi tambahan. Pada pasien CHF, selain terapi beta blocker untuk menurunkan denyut nadi, dibutuhkan pula terapi diuretik untuk mengatasi kongesti yang ditandai dengan sesak nafas. Rekomendasinya yaitu untuk memberikan terapi diuretik dengan furosemid dosis 20 mg secara IV. Selanjutnya untuk monitoring yang dilakukan, yaitu pada pemberian obat paracetamol 4 kali 500 mg secara peroral, efektivitas klinis yaitu yang dilihat demam, TTF-nya suhu 36,6 sampai 37 derajat Celcius, dan efek samping obatnya secara klinis angioedema, pusing, atau ruam. Lalu ada PTU 3 kali 100 mg secara peroral, dilanjut dosis maintenance 50 sampai 300 mg. Efektivitas klinis yang dilihat monitoringnya yaitu tidak terdapat gejala. Data labnya setelah 4 sampai 8 minggu terapi awal, PSA 0,27 sampai 4,2, FT4 nilainya 0,96 sampai 1,77, FT3 0,58 sampai 1,59. Efek samping obat PTU secara klinis yaitu disfungsi liver, ruam pada kulit. Monitoring berikutnya yaitu pada obat propanolol tidak berdebar-debar, nilai nadi 60 sampai 100 kali per menit. Lalu efek sampingnya bradikardi, mual muntah, hipotensi. Untuk furosemid tidak sesak nafas antara 12 sampai 20 kali per menit. Efek sampingnya hiperuriksemia dan hipokalemia. Lalu nilai asam urat lebih dari 6 mg dan serum kaliumnya lebih dari 5. Selanjutnya untuk imaging radionukleid dengan iodin 123, PSA-nya normal, dan efek sampingnya yaitu hipersensitivitas atau anafilaksis. Lalu untuk terapi RAI
tidak terdapat benjolan. Efek sampingnya hipersensitivitas, peningkatan akumulasi radiasi. Kesimpulannya, pada kasus ini pasien mengalami hipertiroid dan CAF dengan drug related problem yaitu underdose pada paracetamol. Direkomendasikan untuk meningkatkan dosis menjadi 4 kali 500 mg secara per untuk sehari. Lalu underdose pada PTU direkomendasikan untuk meningkatkan dosis PTU menjadi 3 kali 100 mg secara per oral hingga pasien mencapai kondisi euthyroid dan melanjutkan terapi PTU hingga 12-24 bulan. Evaluasi keadaan pasien tiap bulan dilakukan hingga tercapainya kondisi euthyroid dan diberikan dosis maintenance sejumlah 50-300 mg. Lalu dibutuhkan terapi tambahan dengan imaging radionukleid menggunakan iodin 123, lalu dilanjut dengan terapi PLI jika pasien mengalami toksik adenoma. Pemberian terapi dilakukan selama 4-8 pekan dengan dosis 17 secara oral. Lalu untuk CAF terdapat drug related problem yaitu underdose pada propanolol. Rekomendasinya untuk meningkatkan dosis propanolol menjadi 3 kali 10 mg diberikan secara per oral dan dimonitoring efektivitas dan keamanan pada saat keadaan euthyroid sudah tercapai. Dan kebutuhan terapi tambahan dengan memberikan terapi diuretik yaitu furosemid dengan dosis 20 mg diberikan secara IV.